Shalom keluargaku, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Allah. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Haleluya. Keluargaku yang dikasih Tuhan Yesus, di ayat 25 bagian terakhir dikatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin mendekat. Saudara, kita tidak pernah tahu kapan Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, datang kedua kali ke dalam dunia ini. Atau orang lain katakan itu sebagai akhir zaman. Tapi tanda-tanda kedatangan Kristus sudah ada, saudara. Kalau kita baca Matius 24-25, tanda-tanda kedatangan Kristus jelas sekali. Ada perang, ada bencana, ada kelaparan, dan seterusnya. Kasih menjadi dingin. Saudara, saya mau mengingatkan saudara, kita mau sadar betul bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Kedatangan Kristus sudah dekat. Bicara mengenai kedatangan Kristus, saya sering katakan, bisa saja itu bicara mengenai bagaimana kita menghembuskan nafas terakhir, kita bertemu dengan Allah, atau Kristus memang datang yang kedua kali di awan-awan. Ada tanda-tanda pengangkatan, lalu dia menjejakkan kaki di bumi ini. Saudara, kapanpun, dimanapun Yesus hadir dalam hidup kita, baik melalui kematian kita, bahkan kedatangannya yang kedua kali di muka bumi, maka saya mau katakan kita harus bisa mempersiapkan diri. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan? Dalam Ibrani 10 ayat 25, saudara, ada dua perkara kecil yang harus giat kita lakukan. Tidak boleh malas, yang harus terus-menerus kita kerjakan. Di ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Saudara, tugas gereja, tugas kita sebagai orang-orang percaya, tugas panggilan dari Tuhan bagi kita gerejanya adalah yang pertama koinonia, diakonia, marturia, dan didaskalia. Beribadah, melayani, bersaksi, dan mengajar. Saya mau bahas yang pertama, saudara. Tugas gereja adalah koinonia. Gereja harus beribadah. Gereja harus pergi ke gereja. Orang-orang percaya harus bersekutu kepada Tuhan. Saudara, jangan pernah kita tinggalkan persekutuan kita sama Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan ibadah kita kepada Allah. Alkitab berkata, ibadah kalau disertai dengan kesungguhan, maka mendatangkan untung, mendatangkan berkat bagi kita. Yang kedua, saudara, di ayat 25 dikatakan, demikian juga tidak hanya ibadah, jangan sampai kita lupa terhadap ibadah kita. Maka yang kedua, marilah kita saling menasehati. Kalau ibadah hubungan kita dengan Allah, saling menasehati hubungan kita dengan sesama. Bagaimana hubunganmu dengan sesama? Bagaimana kasihmu terhadap sesama? Engkau saling mengingatkan, saling menasehati terhadap keluargamu, istri, suami, anak-anakmu. Saudara, kalau sikap ini yang kedua kita giat lakukan, kita rajin lakukan, rajin beribadah, rajin untuk saling mengasihi, maka percayalah ketika Kristus datang yang kedua kali, dia akan berkata, sabaslah, mari masuklah saudaraku, mari masuklah anak-anakku ke dalam kebahagiaan, dalam sebuah sukacita yang besar dalam kerajaan surga. Saudara, mari bersama-sama kita berlomba-lomba lagi. Ayo kita bersama-sama untuk giat melakukan, rajin melakukan kesetiaan dalam beribadah dan melakukan kebaikan satu dengan yang lain terhadap sesama. Shalom keluargaku, Tuhan memberkati kita semua.